Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Karisma Febriska dari kelas R006 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen piutang pada mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa ataupun pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran umumnya diberikan pada tempo 30 hari sampai 90 hari. Manajemen piutang merupakan serangkaian praktik ataupun sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Fungsi dari manajemen piutang adalah yang pertama itu ada perencanaan, merencanakan anggaran ataupun pos apa saja menggunakan pembayaran dengan kredit. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menciptakan kebijakan ataupun prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga, ada pengarahan, yaitu menerapkan kebijakan ataupun aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih ataupun tidak tertagih. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan, apakah pengelolaan piutang tersebut berjalan efektif ataupun justru merugikan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen piutang. Yang pertama itu seluruh piutang tidak tertagih, risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali. Misalnya kurangnya pengawasan, salah memilih pelanggan dan potensi lainnya seperti adanya kondisi negara yang tidak stabil ataupun tidak efektif. Selanjutnya ada piutang yang tidak dibayar sebagai piutang. Hal ini akan berpengaruh langsung pada pencatatan keuangan pada perusahaan yang berakibat mengurangi laba pada perusahaan. Yang ketiga yaitu pelunasan piutang lewat dari jatuh tempo. Hal ini dapat menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka bisa merugikan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal tersebut tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja pada perusahaan. Selanjutnya yaitu adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab untuk membayarkan piutangnya tersebut ke perusahaan ataupun pencurian kas. Ada kebijakan penetapan manajemen piutang. Yang pertama itu ada analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam itu layak untuk diberikan kredit ataupun pinjaman. Ada beberapa versi kriteria dalam menganalisis standar kredit, yaitu memperhatikan 5C, 5P, dan 3R. Yang pertama itu analisis standar kredit 5C. Yang pertama ada karakteristik, yaitu perilaku pemohon pinjaman yang meliputi kejujuran, keterbukaan pengalaman dalam meminjam, dan perilaku umum lainnya. Capability yaitu kemampuan pemohon pinjaman dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, kapital. Uang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya, namun pemohon juga memiliki modal. Selanjutnya ada kolateral, yaitu pemohon harus bisa memberikan jaminan pinjaman. Selanjutnya ada condition, yaitu keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi ataupun permohonan piutang, baik secara makro maupun mikro. Selanjutnya ada analisis 5P, meliputi party, yaitu pengelompokan calon pemohon pinjaman, purpose, tujuan dari pemohon pinjaman. Yang ketiga yaitu prospek, yaitu memprediksi efektivitas hasil dari pinjaman yang diberikan. Protection, adanya perlindungan ataupun jaminan atas aset yang telah atau uang yang telah dipinjamkan. Payment, yaitu menganalisa apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan ataupun tidak. Selanjutnya ada prinsip analisis 3R. Return, yaitu tingkat keberhasilan dari aktivitas piutang baik bagi peminjam maupun pemohon pinjaman. Repayment, yaitu kemampuan pemohon pinjaman untuk melunasi pinjamannya. Risk, yaitu kemampuan pemohon dan dalam menanggung risiko apabila tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Selanjutnya kebijakan penetapan manajemen lainnya yaitu persyaratan kredit.
adalah meliputi ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potong tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman. Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang sedang dijalankan, bentuk kerjasamanya, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya. Yang ketiga itu ada kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati. Misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Volume penjualan kredit semakin besar penjualan kredit, maka semakin besar investasi yang tertanam dalam piutang. B. Syarat pembayaran semakin lama masa kredit, maka semakin besar investasinya. C. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Pembatasan kredit dapat berupa kuantitatif, yaitu plafon kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, maka semakin besar investasi yang diperlukan. Yang secara kualitatif, yaitu selektif terhadap pelanggan kredit. Semakin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. D. Kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang, ataupun pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka risiko tunggaknya piutang lebih besar. Selanjutnya ada E, kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Nah, risiko kerugian dari piutang. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan. Risiko kerugian dari piutang. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan kita. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan ataupun penambahan kredit oleh para pelanggan, perlu kita mengadakan evaluasi risiko kredit dari para langganan tersebut. Dengan demikian, risiko kerugian piutang terdiri atas yang pertama itu risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang. Risiko ini terjadi apabila jumlah risiko kerugian piutang tidak dapat direalisasikan. Yang kedua, risiko tidak dibayarnya sebagian piutang, yaitu hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan, bahkan mengakibatkan kerugian pada perusahaan apabila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Yang ketiga, risiko keterlambatan pelunasan kredit, yaitu hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana untuk biaya penagihan kepada peminjam. Selanjutnya, risiko tertanam dalam modal piutang. Risiko ini terjadi karena adanya tingkatan perputaran piutang yang rendah, sehingga mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar. Hal ini dapat pula mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.